Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Aulia Kerjaya Stiani. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang, perkembangan kota, tumbuhan dan transformasi, Tetsiandi 1968, transformasi dengan perubahan berkelanjutan, tujuan meningkatkan nilai dan efisiensi permukiman. Transformasi guna lahan, tahap penetrasi, invasi, dominasi, suksesi. Fungsi baru masuk dengan fungsi lama, sering tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Dampak ketidaksesuaian. 1. Sosial, pola interaksi dan komunitas berubah. 2. Budaya pergeseran nilai dan kebiasaan. 3. Ekologi, tekanan terhadap lingkungan. 4. Struktur kota, pola ruang bergeser. 5. Ekonomi, perubahan, kesempatan, dan pendapat. Pentingnya penataan guna lahan. Peran penataan guna lahan ketidaksesuaian menimbulkan dampak negatif besar. Diperlukan peran politik dan kebijakan tata ruang. Tujuan efisiensi masyarakat dan manfaat sosial maksimal. Dibutuhkan identifikasi karakteristik guna lahan. Konsep guna lahan dan kegiatan. Guna lahan, fungsi dominan suatu kawasan. Kegiatan pemanfaatan ruang pada persil, contoh perumahan, komersial, industri. Perlu memahami hubungan keduanya. Kategori guna lahan perkotaan. 1. Blok perumahan. 2. Kawasan komersial. 3. Kawasan industri. 4. Ruang terbuka hijau. 5. Kawasan lindung. 6. Campuran dan lainnya. Mengapa perlu identifikasi? 1. Tidak semua wilayah memiliki fungsi lahan yang sama. 2. Terjadi variasi kegiatan pada setiap guna lahan. 3. Transformasi sulit dipahami tanpa data. 4. Diperlukan identifikasi karakteristik di Kota Bandung. Tujuan survei mengkaji kesesuaian antara guna lahan, kegiatan yang berlangsung, melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan, variasi dan karakteristik kegiatan di dalamnya. Sasaran kegiatan 1. Teridentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. 2. Teridentifikasi variasi kegiatan dalam suatu guna lahan. 3. Teridentifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang. Keluaran yang diharapkan. Laporan hasil survei yang siap pakai dapat digunakan pada tahap perencanaan berikutnya menjadi dasar penyusunan kebijakan tata ruang. Lingkup kegiatan survei. Lokasi Kota Bandung dibagi menjadi 6 wilayah perkembangan. Pendekatan pelaksanaan 1. Sebelum survei, 1. Memahami dan merumuskan masalah. 2. Merumuskan kebutuhan data. 3. Menentukan populasi dan sampel. Pendekatan pelaksanaan 2. Pelaksanaan survei. 1. Memilih dan menyusun perangkat survei. 2. Menentukan target area. 3. Melakukan survei dengan etika survei. Mengolah dan interpretasi data. Mengolah data hasil survei. 1. Menampilkan data dalam tabel, diagram, dan peta. 2. Melakukan interpretasi sederhana. 3. Menghubungkan temuan dengan tujuan awal. Organisasi kegiatan survei. Membentuk organisasi tim, menyusun proposal kegiatan, membahas kebutuhan dan jenis data, menyusun jadwal pelaksanaan. Pembiayaan dan perizinan, menyusun perkiraan biaya, menentukan sumber perdanaan, mengurus perizinan ke pihak terkait.
koordinasi dengan pemangku kepentingan. Contoh visualisasi data. Contoh yang dapat dibuat. Peta sebaran gunaan lahan per WP. Diagram batang, jumlah kegiatan kategori. Diagram lingkungan, proporsi jenis guna lahan. Implikasi bagi perencanaan kota membantu memahami pola transformasi lahan menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang, mendukung penataan kota yang lebih efisien, mengurangi dampak negatif transformasi. Kesimpulan, Kota Bandung mengalami transformasi guna lahan yang kompleks. Diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan. Survei menyediakan data untuk perencanaan dan kebijakan. Laporan survei menjadi dasar pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.